Halo, Assalamualaikum. Saya Andreas. Kali ini saya mau mengajak kalian belajar tentang bahasa pemrograman komputer. Kita akan melihat karakteristik komputer, variasi lapisan bahasa pemrograman, tren dalam pemilihan kata kunci, kompilasi, eksekusi, dan interpretasi, dan yang terakhir paradigma pemrograman. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu tentang bahasa pemrograman. Nah, sekarang, sebagian besar manusia berpikir bahwa komputer dan turunannya, termasuk device-device smart, merupakan benda yang pintar. Tapi benarkah demikian? Nah, ini adalah kasus yang sering terjadi ketika kita menggunakan komputer ataupun benda-benda elektronik lainnya. Kadang-kadang kita bertanya, kita mau melakukan sesuatu tapi kok nggak bisa? Jadi kita tuh, kalau kita mau jujur, kita akan bertanya, nggak bisa, bisakah kamu melakukan apapun dengan benar? Dan kalau device-nya juga bisa berpikir, dia juga akan menanyakan hal yang sama. Contoh yang paling sederhana adalah ketika kamu mengubah suatu dokumen, di dalamnya ada gambar ataupun tabel, kemudian kamu ubah posisinya. Seringkali, seluruh dokumen akan berubah dan membuat kamu jadi kesal. Nah, pada dasarnya, komputer itu bodoh. Itu harus diingat. Mereka tidak bisa jalan, tidak bisa makan, tidak bisa minum, ataupun mandi. Mereka hanya bisa mengerjakan hal yang sudah dia bisa kerjakan. Tidak bisa belajar mandiri. Pengetahuannya terbatas, tidak akan bertambah secara otomatis. Dan komputer hanya suka fakta, tidak mau menebak-tebak. Jadi kalau main tebak-tebakan sama komputer susah. Dan yang paling penting, mereka hanya bisa mengerti permintaan eksplisit. Mereka tidak bisa membaca hati. Nggak bisa melihat nuansa dalam percakapan. Ini adalah informasi penting karena tidak menyadari bahwa komputer itu bodoh bisa mempersulit proses belajar pemrograman. Dan hal ini sudah diketahui sejak tahun 1986. Ketika kita mau berdialog dengan komputer, memberikan instruksi ke komputer, kita harus ingat ini. Kita harus berkaca dari komunikasi antar manusia. Kamu mau berkomunikasi dengan orang lain, tentunya kamu harus berkomunikasi dengan bahasa yang dimengerti oleh orang tersebut, kan? Kalau orang lawan bicaramu mengerti bahasa Indonesia, maka kamu pakai bahasa Indonesia. Kalau dia mengerti bahasa Turki, berarti kamu harus pakai bahasa Turki. Dan kalau lawan bicaramu adalah komputer, kamu pun harus menggunakan bahasa yang dimengerti komputer ketika memberikan instruksi. Nah, disinilah peran bahasa pemrograman. Ini adalah bahasa yang dimengerti oleh komputer. Tugas kamu ke depannya adalah mempelajari bahasa pemrograman, dan ini sejarahnya panjang. Karena komputer adalah mesin digital yang hanya mengenal kondisi ada arus dan tidak ada arus, maka bahasa pertama yang digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer juga menggunakan konsep ini. Ada arus 1 dan tidak ada arus 0. Cuman menuliskan 010101 itu akan membuat kita pusing. Jadi, orang-orang mulai mengembangkan bahasa pemrograman yang disebut assembly. Nah, ini adalah abstraksi dari bahasa mesin, level di atasnya. Nah, ini dibuat dengan menggunakan singkatan sehingga lebih bisa mudah diingat oleh manusia. Nah, contoh bahasa assembly adalah NASM. Cuman pakai bahasa assembly ini juga kadang-kadang, ya sebenarnya sih merepotkan karena kan banyak singkatan ya. Akhirnya, orang-orang mulai mengembangkan yang disebut bahasa generasi ketiga. Ini adalah abstraksi dari bahasa mesin dan juga assembly sebenarnya dengan memanfaatkan bahasa natural. Jadi bahasa percakapan sehari-hari. Jadi lebih mudah untuk dimengerti. Nah, ini contoh bahasanya adalah Basic, C, C++, COBOL, dan juga Java. Ini adalah contohnya. Contoh bahasa generasi ketiga untuk mencetak Hello World. Pada Pascal pakai write menulis. Pada C pakai print mencetak, sama-sama mengeluarkan sesuatu. C++ pakainya cout.
Java menggunakan system.out.print. Print kembali dikeluarkan. Nah, lihat trennya ini mulai menggunakan bahasa-bahasa yang umum digunakan, kosakata yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu kompilasi, eksekusi, dan interpretasi kode program. Setelah selesai membuat kode program dengan menggunakan bahasa yang tadi, generasi ketiga, ada dua variasi teknik eksekusi. Yang pertama, dikompilasi dan kemudian dieksekusi, atau diinterpretasikan. Ketika diinterpretasikan berarti sekaligus dieksekusi. Teknik yang bisa digunakan akan bergantung dari bahasa pemrograman yang dipilih. Nah, misalkan kita sudah memiliki satu kode program nih. Kode program ini bisa kita kompilasi sehingga dia akan berubah menjadi bahasa mesin. Bahasa mesin ini kemudian kita eksekusi dan hasilnya akan ditampilkan ke layar. Bahasa pemrograman yang menggunakan teknik kompilasi seperti ini adalah C, C++, C#, Visual Basic, Babel, dan Pascal. Ketika kita menggunakan teknik interpretasi, yang terjadilah kode program ini kemudian diinterpretasikan. Dan hasil interpretasinya itu dieksekusi. Langsung dieksekusi, tidak ada lagi intermediate bentuk ketiga, bentuk intermediate. Dan hasil dari eksekusi interpretasi itu ditampilkan ke layar. Bahasa yang menggunakan teknik ini adalah JavaScript, Perl, Ruby, PHP, dan juga Shell language. Aplikasi yang ditulis dalam bahasa ini biasanya didistribusikan dengan menggunakan bahasa mesin. Contohnya adalah seluruh game yang ada dalam komputer kalian. Pertama game-game seperti Assassin's Creed dan sejenisnya, The Sims, Need for Speed. Itu semua didistribusikan dalam bahasa mesin. Kalau aplikasi yang ditulis dalam bahasa ini, biasanya didistribusikan dengan kode programnya. Contohnya apa? WordPress, Joomla, Drupal. Nah, itu langsung kode programnya yang didistribusikan. Ketika kita bandingkan kedua teknik untuk eksekusi ini, maka teknik kompilasi akan relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan teknik eksekusi dengan menggunakan interpretasi. Kenapa bisa begitu? Ya, sederhananya kalau kita pakai analogi, ketika kita mengkompilasikan sesuatu itu artinya kita punya sumber pengetahuan yang ditulis dalam bahasa lain kemudian diterjemahkan seluruhnya ke dalam bahasa yang bisa kita mengerti. Tentunya bacanya akan lebih cepat kan? Karena sudah bisa langsung dibaca. Kalau pakai teknik interpretasi itu bayangkan kita punya sumber pengetahuan, kemudian ada orang yang menginterpretasikannya, menerjemahkannya baris per baris ke kita. Nah, kayak penerjemah buku dibandingkan dengan interpreter duta besar. Pasti beda kecepatannya. Buku asing yang sudah diterjemahkan akan lebih mudah dicerna dibandingkan yang belum. Serupa dengan itu, program yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, dikompilasi, akan lebih cepat diproses dibandingkan dengan yang belum dikompilasi. Kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu paradigma pemrograman. Ketika menulis sebuah program, kamu perlu mengikuti paradigma, cara berpikir, framework atau asumsi yang digunakan oleh bahasa pemrograman tersebut. Mengetahui paradigma pemrograman akan meringankan kerja otakmu saat mencari solusi dari suatu masalah. Kita hanya akan fokus pada 4 paradigma pemrograman. Yang pertama adalah prosedural. Pada paradigma ini, solusi masalah merupakan hasil dari langkah-langkah untuk menyelesaikan submasalah. Jadi kuncinya memang ada pada bagaimana membuat masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil dan kemudian kita selesaikan satu persatu.
Bahasa yang menggunakan paradigma ini adalah COBOL, BASIC, Pascal, Fortran, dan C. Paradigma berikutnya adalah fungsional. Di sini, solusi masalah merupakan komposisi dan aplikasi fungsi yang memetakan masalah ke jawaban. Jadi kuncinya adalah memang kita harus membuat banyak fungsi dan kemudian menggabungkan fungsi tersebut. Bahasa yang menggunakan paradigma ini adalah Lisp dan Haskell. Paradigma berikutnya adalah deklaratif. Jadi solusi masalah merupakan hasil inferensi terhadap fakta dan aturan yang diberikan. Asik kan? Jadi dari aturan ini dan fakta yang diberikan, maka solusinya akan ditemukan. Nah, bahasa yang menggunakan ini adalah Prolog dan SQL. Yang terakhir adalah paradigma berbasis objek, di mana solusi masalah merupakan hasil interaksi beberapa objek. Bahasa pemrograman yang menggunakannya adalah C++, C#, dan Java. Pada mata kuliah ini, kita akan fokus pada dua paradigma. Yang pertama adalah berbasis objek, karena bahasa pemrograman Java yang akan kita gunakan, dia dikembangkan dengan menggunakan paradigma ini. Jadi mau tidak mau kita pasti akan menggunakannya. Namun, peran paradigma ini sangat kecil. Paradigma objek ini sangat kecil. Kita akan selalu fokus pada paradigma prosedural. Sekarang waktunya untuk membuat kesimpulan. Pertama, komputer itu bodoh. Kedua, ada 3 tingkatan bahasa pemrograman, yaitu bahasa mesin, bahasa assembly, dan bahasa generasi ketiga. Ketiga, tren kata kunci dalam bahasa pemrograman adalah menggunakan kata yang umum digunakan sehari-hari dan mudah diingat serta dimengerti. Keempat, umumnya kode program yang sudah selesai perlu dikompilasi sebelum dapat dieksekusi. Namun, ada juga bahasa pemrograman yang bisa langsung diinterpretasikan. Terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar dan selamat bersenang-senang. Sampai jumpa di video berikutnya.